orang Madura disebut minyak kosambi ya, minyak kosambi atau cangkarok batoh. Minyak cangkarok batoh itu terkenalnya di Madura atau minyak kosambi. Kalau kata orang Jawa banyu urip. Nah, ini kata orang Jawa itu banyu urip. Ya filosofinya urip karena memang mungkin tumbuh kayak semacam tumbuh gitu ya. Tumbuh disebut banyu urip. Nah ini ya, ini dulu asalnya ini satu botol besar ini jadi banyak ini saya cangkokin ya. Itu jenis minyak kesampi, cangkorok batu atau banyu urip, jenis kuning dan jenis hitam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya. Kali ini di video ini saya akan membawakan tentang koleksi ya, yakni yang disebut minyak kesampi. Minyak kesampi ini warisan budaya leluhur ya, warisan leluhur berupa minyak. Minyak kesampi ini asal ya ada nilai mistiknya memang, tapi juga ada nilai alamiahnya. Karena minyak kesampi ini berasal ya, fisikalnya itu berasal semacam minyak ya. Minyak yang berasal dari pohon kosambi ya. Ada yang kesampi, ada kosambi. Semacam jenis pohon yang sekarang juga langka. Kalau di Malang Selatan ini ada di pesisir pantai selatan ada sebagian ya. Selatan Malang sini ada, tapi tidak banyak ya. Di Alas ada ya, Alas Jember, Banyuwangi, Purwo ada. Juga di Madura juga ada. Di Alas Madura, apalagi ini asalnya dari Madura ya, konon seperti itu. Jadi pohon kosambi itu semacam pohon ya, yang pohon besar ya, kayak pohon alas itu yang buahnya bulat, bundar gitu ya, dan tidak bisa dimakan. Nah itulah yang dibuat disaring menjadi minyak kosambi itu. Itu sisi alamiahnya, jadi alamiah, bukan sekedar masalah terkait dengan nilai mistik atau metafisikal ya. Itu alamiahnya dari pohon kosambi, buah kosambi yang dibuat minyak. Nah ini bentuknya minyak kosambi. Tapi di sini ada sisi membawa nilai mistik, nilai metafisikal, karena ini bukan minyak biasa. Minyak warisan leluhur yang tentunya bukan minyak biasa. Tapi ada sisi alamiahnya tadi, dari alam juga. Nilai mistiknya, cuma ini bukan yang terkait dengan terlalu seperti jimat apa enggak ya. Ini tetap media minyak ya. Yang di situ ada nilai metafisikalnya. Karena memang bukan minyak biasa, ini minyak warisan leluhur ya. Nilai mistiknya itu, metafisikalnya itu ada di yang disebut induk ya. Ini ya induk. Nah, ini induknya. Induknya itu ada di bagian bawah yang bentuknya itu kayak gajih sapi ya, daging sapi kan ada gajihnya seperti ini. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kayak gajih, ini yang kuning ya, ini yang hitam. Nah ini. Nah itu tuh. Jadi menggumpal, ini yang hitam ya. Dan memang bentuknya aneh, entah terbuat dari apa lah. Yang ini nggak jelas. Apa memang terbuat dari bagian dari pohon kesambi juga, tidak tahu. Ini saya dapatkan sudah turun temurun ya, turun temurun dari bapak saya ya, dari mbah gitu ya, dari orang-orang tua ya, dari bapak saya kemudian ke saya ya. Nah itu asal mula minyak kesambi ini secara metafisikal itu sehingga menjadi warisan leluhur itu. Maksudnya leluhur ini konon dari bujuk kesambi. Bujuk itu petilasan ya, apa? Petilasan tokoh spiritual dulu di zaman-zaman perjuangan ya. Di zaman-zaman perjuangan namanya yang terkenal dengan bujuk kesambi yang ada di Madura, Batu Ampar ya. Pamekasan dan Bangkalan, itu Batu Ampar pokoknya. Batu Ampar, Madura, Pulau Madura, asli di Pulau Madura. Konon asalnya dari itu ya, jelas tidaknya ini dari cerita ke cerita ya, dari turun temurun itu seperti itu. Konon asalnya tokoh agama pejuang dulu awal-awal perjuangan ya di zamannya itu, terutama di Jawa ini. Nah, konon masih ada keturunan Sunan Ampel Surabaya. Jadi singkat saja ya,
Ini asalnya konon Syekh Abdul Manan dulu pejuang agama masih kerajaan ya. Itu berkhalwat mendalami spiritual lah, berkhalwat tirakat topo lah ya untuk memperdalami spiritual di dalam melanjutkan perjuangan agama ya. Karena perjuangan agama tidak seperti dulu ya, tidak seperti sekarang ya. Masih tidak begitu banyak orang ya. Perkampungan masih terlalu banyak alas gitu ya. Masih awal-awal penyebaran Islam. Syekh Abdul Manan ini ke Batu Ampar itu di sebuah bukit lalu niat berkhalwat mendalami spiritualitas ya, religius spiritualitas untuk melanjutkan perjuangan agama dari pendahulu-pendahulunya termasuk para sunan khususnya di tanah Madura. Kemudian sampai di hutan ya, di bukit, di situ ada pohon kesampi, disitulah Syekh Abdul Manan itu berkhalwat, berdiam di topo ya, bertirakat mendalami spiritualitas tadi untuk melanjutkan syiar agama. Karena syiar agama itu kalau dulu kan butuh spiritualitas yang kuat, religiusitas yang kuat ya, tidak seperti secanggih saat ini. Cenderung penempaan diri itu berkhalwat langsung ya, langsung berkhalwat meminta petunjuk kepada Allah, taqarrub ilallah ya, tapi tidak aneh-aneh juga, tidak ingin sakti seperti zaman-zaman setelahnya, tidak, tapi semata-mata taqarrub kepada Allah, meminta keilmuan, kedalaman keilmuan dalam yang intinya untuk kalimatillah. Itulah ya. Kemudian di situ ada pohon kesampi, disitulah di bawah pohon kesampi, kosampi itu melakukan olah spiritual itu. Konon itu Syekh Abdul Manan. Dari situlah kemudian ya cerita-cerita termasuk adanya minyak kosampi gitu ya. Jadi asalnya intinya dari pucuk kosampi, petilasan Syekh Abdul Manan itu pucuk kosampi. Entah jelasnya apakah sengaja dulu munculnya Syekh Abdul Manan buat minyak gaji seperti ini, asalnya nggak tahu. Jadi ini asalnya dulu yang nilai mistiknya dari warisan leluhur berupa induknya ini ya. Ini disebut induknya minyak kosampi. Apakah tiba-tiba timbul minyak kayak gaji dulu, nggak tahu sengaja dibuat untuk apa, keperluan apa, entah, nggak tahu saya. Itu nggak jelas ya, karena saya nggak bisa berani. Yang jelas ini turun-temurun dan saya termasuk menerimanya saat ini. Dari situlah karena memang asalnya lebih ke ulah spiritualitas dari leluhur minyak dari Syekh Abdul Manan itu ya. Makanya turun-temurun sampai sekarang berupa ini dan tidak habis, karena ini memang pancingannya itu yang dipakai itu minyak kesampinya yang sekarang yang sengaja dibuat diperas menjadi minyak kayak minyak goreng itu yang asalnya buah kesampi itu. Sehingga untuk mengisi ngejoki apa namanya ya, untuk menjadikan ini manfaat itu butuh dikasih minyak kesampi itu yang sengaja dibuat. Gak tahu kalau induknya itu terbuat dari apa, nggak tahu yang ini. Nah, nilai mistiknya yang disebut minyak kesampi itu induknya ini. Tapi kalau ini sudah ditambah. Jadi yang dipakai ininya direndam, rendamannya ini ya. Jadi minyak kesampinya itu ini dibuat, kalau habis ya buat. Nah, jadi dari minyak pohon kesampi itu. Nah, yang jelas ininya tidak habis, bahkan aneh bisa mengembang ya. Nah, ini saya punya dua jenis minyak kesampi itu, dua jenis. Ya tadi ya soal asal usul minyak kesampi, wallahu alam bisawab, seperti itu cerita dari cerita ya, turun-turun ceritanya seperti itu. Termasuk saya yang dapat minyak kesampi dari tetua saya, dari seluruh sepuh saya, dari bapak, dari mbak sampai turun ke saya ini ya. Ini ada dua jenis minyak kesampi. Yang hitam ini ya, saya punya yang hitam ini. Ini mengembang sekarang ya, mengembang. Tapi memang aneh ya, karena memang saya percaya ini soal metafisikal ada. Jadi bukan minyak biasa lah intinya seperti itu. Percaya tidak percaya ini urusan kepercayaan pribadi ya. Itu tidak ngaruh ya ini. Jadi hitam. Nah, inilah yang disebut induknya ya. Yang hitam, ababonnya lah ya. Minyak kesampi nilai mistiknya yang di bawah ini, yang menggumpal kayak yang asli asalnya dari leluhur itu ya, ini yang dibawa kayak gaji. Dan ada dua jenis. Ini yang hitam ya, ini mengembang. Kalau yang minyaknya ini yang pancingannya minyak kesampi yang dibuat itu. Yang dibuat manusia-manusia sekarang ketika habis minyaknya itu dipancing dengan itu. Itu mengembang ya sekarang, aneh ya, mengembang ya. Gak tahu mungkin dari hawa entahlah. Pokoknya seperti ini mengembang sekarang, yang mengembang ini ya, hitam. Dan ini yang kedua jenis putih, kuning ya, kuning putih lah. Jadi menggumpal ya.
menggumpal. Nah, nah ini pancingannya minyak, yang dipakai minyaknya ini, hasil rendamannya ini. Nah, saya tuh anehnya juga, kalau ingin punya ini itu dicangkok, artinya itu ada ngambil sedikit dari ini ya, dari yang banyak ini sedikit saja minyaknya, ditaruh ke botol lain, seginilah satu gumpal beginilah sedikit. Yang gumpalan ini minyak kesampi mistiknya ini ya, induknya itu diambil sedikit, dicangkok, ditaruh di tempat botol yang lain. Umumnya ada yang ingin memiliki lagi ya, itu dicangkok ya. Kalau ingin memilih induknya, caranya dicangkok dari ini, diambil sedikit aja segini, taruh di botol lain. Dan itu bisa banyak gitu loh. Saya menyaksikan sendiri bisa banyak. Bisa menjadi induk gitu loh, induknya itu. Dipancing lagi dengan minyak kesampi yang dibuat sekarang, minyak berupa minyak perasan itu. Nah, contohnya ini saya banyak mencangkok ya iseng aja gitu loh. Suatu saat mungkin ada yang membutuhkan, ada yang cocok dengan minyak ini, ada yang paham dengan minyak ini. Nah ini saya taruh gelas kecil-kecil dulu. Ah ini contohnya. Ini dulu sedikit tapi ini banyak sudah. Nah ya ini banyak. Aneh minyaknya kayak apa ya? Kayak gaji itu loh. Nah ini ya, ini mengembang. Nah itu kayak mengembang. Entah dari mungkin orang yang nggak percaya atau apa aneh-aneh, yang hanya mengandalkan logika, oh itu karena hawa mengembang, ya terserah lah, terserah. Yang penting kayak ini nyatanya gitu ya. Tidak ngaruh juga. Nah ini ya, bening kayak kuning kayak gaji itu. Kayak bulat-bulat, kadang gimana gitu ya, kayak daging gitu. Nah ini kan jelas. Ini saya pancing dulu sedikit sekali, ini sekarang banyak mengembang. Nah, dipancing dengan minyaknya, taruh minyak ke sampingnya ini, terus mengembang. Nah ini ya banyak. Nah ini banyak mancing saya, ini malah mengembang. Nah ini malah keruk ke atas ya, mengembang. Nah ini yang di bawah itu ya. Nah itu induknya, itu dulu sedikit segini, sedikit. Ini banyak ya. Banyak saya. Ini nyangkok juga. Nah ini dikit. Nah ini pas bening ya. Nah ini dikit dulu, banyak ini. Jadi kalau ditaruh itu tambah banyak, tapi tidak sampai penuh ya, pokoknya mengembang gitu loh ya. Nah ini ya, ini saya cangkok juga banyak ini sudah ini. Jadi ini awalnya saya ini dulu, awalnya ini saya dapat dari orang tua ya. Satu botol ini akhirnya saya cangkok banyak ini. Ini juga, nah ini banyak ya. Nah ini malah banyak ini. Wah ini dulu dikit. Nah ini tak minyak kesampi. Jadi dicangkok bisa banyak gitu ya. Jadi berapa botol gitu ya. Satu orang memiliki lagi nggak habis. Walaupun ini sejak dulu sudah begini. Dicangkok sering ini, dicangkok, dimanfaatkan, diambil manfaatnya ya, induknya ini. Diambil manfaatnya juga banyak, tapi ya ada aja terus begini gitu loh ya. Dicangkok ini akhirnya satu botol begini dulu ya segini, akhirnya jadi banyak ini. Nah jadi banyak ini juga ya, ini juga ya. Jadi berapa botol ini, banyak ini, termasuk ini juga. Nah itu banyak. Nah itu, jadi itu uniknya ya, unik lah, anggap unik. Bukan sakti ya, ini benda media. Ini tentang minyak kesampi itu yang kuning. Ini yang hitam nggak saya cangkok. Ada cangkok di apa ya? Di botol di sana, taruh sana. Nah ini hitam, ini beda. Ini airnya kehitam-hitaman juga ini minyaknya ini. Kehitam-hitaman juga jadinya ini ya. Jadi ini jenis yang hitam. Jadi ada dua minyak kesampi, jenis yang hitam dan jenis yang kuning. Cangkarok batoh. Nah, ya tentang nama juga, minyak kesampi itu kata orang Madura disebut minyak kesampi ya, minyak kesampi atau cangkarok batoh. Minyak cangkarok batoh itu terkenalnya di Madura atau minyak kesampi. Kalau kata orang Jawa banyu urip. Nah ini kata orang Jawa itu banyu urip. Ya filosofinya urip karena memang mungkin tumbuh kayak semacam tumbuh gitu ya. Tumbuh disebut banyu urip. Nah ini ya, ini dulu asalnya ini satu botol besar ini jadi banyak ini, saya cangkokin ya. Itu jenis minyak kesampi, cangkarok batoh atau banyu urip, jenis kuning dan jenis hitam ya. Nah minyak kesampi aslinya yang dibuat untuk pancingannya, minyaknya itu ya ini dibuat apa ya, isi ulang lah, anggap isi ulang ya. Nah ini minyak kesampi murni, bukan nilai mistik, ini alamiahnya minyak perasan dari pohon kesampi. Inilah yang dipakai untuk ngasih makan, anggaplah kasarnya itu istilahnya kadang dikasih makan pakanannya itu ya, pakanannya induk cangkarok batoh, minyak cangkarok batoh itu yang nilainya mistik ini, yang sejak dulu ada ini ya, induknya ini ya makanannya minyak kesampi ini yang diperas baru, zaman baru lah, yang diperas sengaja dibuat diperas. Ini jenisnya nggak ada di bawah, nggak ada itu bening.
ada, karena ini memang minyak yang dibuat. Jadi ini yang dibuat pakan ini kalau habis, minyak ini kalau habis, bukan minyak induknya ya. Kenapa kok habis? Karena minyak kesampi ini ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu melalui minyak yang di atas ini yang sudah rendaman ini dipakai. Nah, salah satu beberapa khasiatnya ya. Ini bukan jimat, sekali lagi buat jimat ya. Khasiatnya untuk pengobatan ya. Jadi kalau di pengobatan, kalau di sini di Rumah Kesembuhan Halifas ini salah satu medianya ini, terutama pengobatan klinik, pengobatan kena santet. Karena ini bukan dari orang sembarangan ya, bukan dari orang kafir, bukan dari orang syirik ya, tapi dari wali lah, nggak wali pejuang ya. Kalau nggak wali, intinya orang soleh lah, kayak si Abdul Manan itu tirakatnya kuat di pohon kesampi di hutan ya. Itu mengandung doa, nilai doa itu loh. Sehingga kalau diminum orang yang kena gangguan santet, sihir, pelet, itu reaksi jadi obatnya. Jadi obatnya itu manfaatnya, yaitu bukan karena ini medianya saja, tetap atas kehendak Allah, segalanya atas kehendak Allah. Adanya minyak ini pun atas kehendak Allah, adanya Syekh Abdul Manan pun asal usulnya juga atas kehendak Allah. Ini sekedar media. Jadi salah satu fungsinya, faedahnya, manfaatnya adalah untuk pengobatan. Nah, airnya ini yang dipakai, otomatis kan airnya habis, minyaknya ya, minyak kesampinya habis ya, pakannya ini, nah nanti habis dijoki lagi. Ada saat-saat tertentu yang hanya tidak pakai minyaknya ini, tapi pakai minyak induknya ini. Jadi kadang ada pengobatan atau kepentingan tertentu yang pakai induknya, jadi induknya diambil. Ya itu ndak habis, sejak dulu ada proses seperti itu ya. Kadang induknya yang diambil gitu ya. Tapi ya ndak habis gitu loh. Induknya ini yang diambil, diminum atau dimakan dengan apa gitu ya. Dengan kepentingan tertentu, khasiat tertentu, itu ndak habis. Karena kalau cuma sakit biasa itu pakai minyaknya ini ya, minyak perasan ini, minyak pakannya ini. Nah, karena dipakai yang perasan ini, yang pakannya ini habis gitu loh. Ketika habis, maka dibuat lagi minyak perasan kesampi ya ini. Nah, sebagai pakan itu ya. Saya selalu sedia. Dan ini tidak umum, tidak dibuat umum karena ini kepentingannya minyak kesampi untuk pakan minyak kesampi induk ini ya. Minyak kesampi atau cangkarok batu itu atau banyu urip itu induknya itu untuk pakan saja ya dibuat, karena sehingga tidak umum, tidak dijual di umum. Kalau nggak punya minyak induk kesampi, untuk apa minyak kesampi dibuat? Kan nggak ada fungsinya gitu ya dibuat minyak goreng ya enggak. Untuk pakan itu saja, sehingga orang yang memiliki saja yang pakai. Atau kadang minyak kesampi ini memang sering digunakan untuk pakan-pakan benda-benda atau minyak-minyak yang nilainya mistik yang lain, biasanya seperti itu. Tapi yang saya ketahui namanya minyak kesampi ya untuk kesampi ini saja. Nah, sehingga tidak banyak digunakan. Makanya orang-orang tertentu saja yang terkait dengan punya induk minyak kesampi yang buat. Jadi makanya tidak dijual umum gitu. Nah, ini selalu sedia karena ada saudara yang buat karena memang untuk punya induk minyak kesampi ini. Pakannya minyak kesampi dan digunakan manfaatnya terutama untuk pengobatan. Selain pengobatan apa? Ya kepentingan-kepentingan lain yang ya saya tidak bisa jelaskan di sini, nanti terjadi salah paham dikirain jimat gitu, ajimat. Kalau pengobatan kan masih terkait dengan alamiah ya. Doa bisa. Tapi kalau yang lain-lain nanti malah dibuat syirik, saya dibilang syirik apalah, tapi itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Itu urusan Allah, saya dan Allah. Yang penting saya tidak menyembah minyak ini, tidak memuji minyak ini, tetap media. Ini yang menciptakan Allah, malah saya apapun ciptaan Allah atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Kesembuhan pun kalau sembuh Allah, media apapun ya juga Allah yang menciptakan atas kehendak Allah, atas kuasa Allah. Itu banyak khasiat-khasiat yang lain dari minyak kesampi ini atau cangkrok batu atau banyu urip kata orang Jawa. Jadi minyak kesampi ini nilainya metafisikal selain fisikal. Fisikalnya karena ada pakan dari minyak pohon kesampi, yang dari bahan pohon kesampi yang bisa kita temukan di hutan, atau walaupun memang sekarang langka ya, makanya ini mahal, minyaknya ini mahal. Selain tidak dibuat umum, tidak semua orang buat, dan kalau ada ini mahal karena juga terkait dengan klinik. Pohonnya juga langka, pembuatannya langka, jadi barang makin langka kan makin mahal gitu. Bukan karena hanya sisi metafisikal saya, karena memang pemprosesnya juga sulit, tidak seperti minyak yang lain, juga bahannya langka pohon kesampi itu. Itu sahabatku ya. Jadi media salah satu hasilnya media pengobatan, terutama pengobatan mistik, metafisikal kayak kena santet, sihir, pelet. Diminum ini kalau ada jinnya reaksi.
Minumin ini, apalagi minumin induknya ini lebih lagi gitu. Ada tingkatan-tingkatan yang butuh minum induknya ini. Unik kan, ini mengembang sekarang. Padahal ini nggak gerak-gerak, ini nggak gerak ini. Apakah karena itu mungkin orang berpikir secara logika itu karena hawa aja, ya terserah lah. Kalau karena hawa ya di sini sama satu tempat hawanya juga ini mengembang, ini juga mengembang. Yang hitam nih sedang mengembang, nggak tahu. Ya Allah alam bisawab, seperti itu. Ini minyak kesampinya ini bisa dibeli orang yang membutuhkan. Ini minyak asli, minyak kesampi. Ini perasan asli. Pribadi yang buat, ada saudara yang buat. Karena memang untuk kebutuhan ini selalu buat, habis buat gitu. Cari buahnya di hutan ya, di hutan. Ini bersih, kalau aslinya ya bersih. Ini minyak murni alamnya ya bersih. Pakannya dari pohon kesampi ini. Nah, bersih, gak ada induknya ini. Dan ini hasilnya ya alami ya, nggak ada nilai mistiknya karena tidak ada induknya tadi. Induknya ini ya. Jadi unik sahabatku, ini unik minyak warisan leluhur di tanah Jawa ini, terutama di negeri kita ini. Warisan leluhur. Jadi mohon maaf bagi orang yang pemikirannya beda. Ini memang ada hal-hal yang tidak terkait dengan logika, tapi fakta atau kenyataan itu kan tidak semuanya harus masuk logika. Ada hal-hal yang disebut metafisikal atau spiritualitas atau apa, fakta kenyataan yang memang melampaui akal logika atau rasionalitas kita. Ya contohnya ini, orang datang berobat ke sini lalu diminumin muntah, reaksi yang kena sihir atau pelet, reaksi yang kena gangguan metafisik, reaksi. Itu kan fakta. Wah itu sugesti, terserah sugesti apa, pokoknya faktanya seperti itu. Yang sugesti juga ciptaan Allah. Yang sugesti tidak sugesti ya pokoknya reaksi gitu aja. Nah itu ya. Jadi ini soal minyak kosambi, warisan leluhur dari tanah Jawa, terutama yang ada di Pulau Madura, pucuk kosambi. Nah ini alhamdulillah saya punya. Jadi turun temurun termasuk saya punya. Ini dari bapak saya, dari mbak saya. Ya, minyak kesampi ini minyaknya. Oke, demikian. Mohon maaf bagi orang yang tidak sepaham. Ini koleksi saya. Ini media, salah satu koleksi saya untuk kesehatan. Khasiat lainnya banyak yang tidak mungkin saya jelaskan di sini. Oke, mungkin sahabat-sahabat ada yang membutuhkan minyak kesampi, silakan ada di sini ini. Untuk mungkin ada kepentingan yang lain untuk apa, atau untuk pakan minyak mistik yang lain, punya warisan leluhur juga jenis minyak apa, biasanya juga pakai minyak kesampi. Di sini ada banyak. Ya tidak banyak ya, ini adanya sekarang stoknya. Oke, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk yang berbeda pandangan ya biarlah gitu ya, biarlah. Kita masing-masing punya kepercayaan dan ya biasa manusia beda kepala, beda pikiran, beda hati, beda perasaan. Oke, selebihnya saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.